Selamat sore kepada Bapak semuanya. Kita akan mengadakan webinar terkait quality control dan penggunaan Northport yang bakal dipresentasikan Vicky Aji Gustirai. Kepada Bapak Vicky, kita silahkan. Terima kasih pada Bu Lina sebagai host pada Zoom kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bisa langsung bukakan materinya mengenai quality control dan analisa menggunakan Postner, yang mana di PKS Pengabuan sendiri kita sudah punya alat Postner untuk membantu pekerjaan analis labor untuk menganalisa berbagai sampel ya. Sampel mulai dari losis minyak sawit, juga inti sawit, juga mutu-mutu minyak sawit dan inti sawit. Langsung saja kita buka materi kali ini. Oke, eh, untuk materi pada hari ini quality control dan analisa Posner. Quality control di pabrik PKS Pengabuan sendiri kita sudah menerapkan pada saat mengolah maupun tidak mengolah. Yang pertama, untuk memastikan kebersihan, kelayakan pabrik kita tetap terjaga, kemudian terlapor secara harian dan mingguan. Kemudian yang kedua, pengelolaan dan bahan baku yang harus dilakukan dengan first in, first out. Artinya bahan baku yang datang awal, ini yang harus kita olah dahulu untuk menghindarkan daripada ALB kita yang mana batasannya 4,5%. Di atas dari 4,5, output kita dinamakan outspec. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari adanya kebocoran, tumpahan minyak di stasiun pengempahan klarifikasi, ini adalah tindakan maintenance ya, untuk menghindarkan daripada losis di minyak sawit maupun di inti sawit. Kemudian yang keempat, petunjuk dan ketentuan yang ada dalam melaksanakan pengolahan, terutama mengenai waktu, temperatur, tekanan ini sebetulnya sudah kita eh, terapkan dalam berupa jurnal di stasiun kita. Jadi di sana ada indikator temperatur, tekanan yang bisa kita kontrol per hari setiap kita melakukan pengolahan. Kemudian yang kelima, untuk menghindarkan stagnasi dengan mempercepat perbaikan alat yang mengalami kerusakan. Ini tindakan kita untuk mempercepat, artinya supaya tidak ada hambatan daripada kita mengolah untuk menghindarkan daripada ALB naik di atas standar yang 4,5. Yang selanjutnya, penerapan sistem manajemen ini eh, yang pertama, seluruh kegiatan operasional ini dilaksanakan mengacu pada sistem manajemen yang sudah ditetapkan. Artinya SOP ataupun instruksi kerja ini sudah masing-masing sudah ada di stasiun, baik untuk panduan operator ataupun mandor, juga di asisten sudah tertera, tinggal kita untuk mengaplikasikannya. Kemudian kita evaluasi per hari, per minggu, bulanan, dan tahunan. Kemudian yang kedua, dalam melakukan tindakan selalu mempertimbangkan untuk mempertimbangkan resiko yang berpotensi terjadi. Jadi sebelum kita melakukan pengolahan, biasanya kita buat rencana pengolahan. Jadi di sana rencana pengolahan bisa kita klasifikasikan TBS ataupun bahan baku yang kita olah itu kebun inti atau pihak ketiga. Jadi bisa kita mengantisipasi di proses selanjutnya, di proses pengolahan. Artinya bahan baku yang berbeda kita rebus ataupun kita proses dengan cara dan perlakuan yang berbeda juga. Kemudian yang ketiga, dalam implementasi integrated management system, ini untuk implementasinya ini wajib ada PIC masing-masing di dalam pabrik kita. Ini kita ada beberapa bidang masuk kantor, kemudian ada bagian pengolahan, kemudian juga ada bagian labor. Artinya
Eh, Per bagian ini ada PIC-nya, kemudian nanti untuk mencapai satu sasaran kita, yaitu produk kita yang di dalam inspek, kemudian bisa kita jual dengan harga tertinggi. Ini untuk tata cara pengukuran temperatur minyak di tangki timbun, ini kita masih menggunakan manual ya, untuk manual termometer stick. Juga kita ada namanya aplikasi Intank, ini dari vendor by Telkomsel. Ini bisa kita pantau untuk level dan suhunya. Cuman untuk mengantisipasi kebiasaan data supaya lebih akurat, ini kita lakukan manual dengan termometer stick. Ini kita lakukan after mengolah, tiap setelah mengolah. Kemudian untuk aplikasi penggunaan Forstner di PKS Makabuan kita sudah gunakan untuk menganalisa cairan ataupun padatan. Jadi untuk penganalisa yang biasanya dulu sebelum ada Forstner ini kita bisa terima hasilnya mungkin H+1 setelah mengolah, seperti misalnya tangkos, ampas pres itu H-1, H+1 baru bisa kita terima hasilnya. Dengan adanya alat ini kita bisa uh, up to date, jadi setiap 2 jam sekali bisa kita cek, baik 1 jam sekali mungkin juga bisa kita cek langsung keluar hasilnya. Ini alat kita mempermudah kerjaan analis juga untuk meminimalkan losis-losis kita di pabrik, jadi supaya untuk mengoptimalkan hasil daripada output kita. Untuk langkah-langkahnya ini untuk pengujian sampel yang cairan ini, kita siapkan sampel sebanyak 150 mili. Ini kita dinginkan sampai dengan suhu ruangan 30 sampai 35 derajat. Kemudian sampel siap untuk dianalisa, kita aduk merata hingga tidak ada kebiasaan data nanti setelah kita analisa. Kemudian kita masukkan sampel ke dalam cup, kita masukkan, kemudian kita klik di touchscreen-nya. Ini ada tanda proses. Kita proses, kemudian keterangan dan kode sampel akan muncul dalam waktu beberapa menit, kurang dari 1 menit. Nah, yang selanjutnya ini untuk analisa bahan padatan. Ini seperti fiber, tanpos. Ini prosesnya juga sama untuk analisanya, cuman dengan cup yang berbeda. Nih cupnya ada khusus untuk benda padatan. Jadi itu tata caranya juga sama. Ini kita aduk merata, kemudian kita masukkan ke lead cupnya, masukkan ke Forstner, kemudian dianalisa. Tuh hasilnya tetap keluar kurang dari 1 menit. Ini untuk sampel solid dekanter itu masih sama. Kita juga dinginkan terlebih dahulu ya di suhu ruangan 30 sampai 35 derajat. Untuk secara umum untuk proses analisanya eh, hampir sama Pak semua. Kemudian ini ada analisa mesokarp daging buah. Mesokarp ini proses yang pertama berondolan yang kita kumpulkan, kita kupas, kita cincang, kemudian kita aduk merata. Ini letakkan mesokarp pada small cup-nya. Jadi pastikan Pak tidak ada bocoran cahaya supaya hasilnya tidak bias. Dan kita scan nanti muncul hasilnya. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan dari ini. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin diskusi, mungkin dipersilakan. Izin Pak, ya, izin bertanya. Ya, Bang Meli. Ya, silakan Bang Meli. Baik, terima kasih Pak. Ini kan penggunaan Posnir eh, sangat membantu Pak ya di proses analisa di laboratorium dalam hal kecepatan analisa. Kemudian pastinya dalam hal analisa
ada perbedaan hasil Pak antara manual dengan menggunakan Posnir. Untuk mencapai akurasi yang baik di Posnir kita ini beberapa kali dia untuk kalibrasinya Pak, beberapa sampel mungkin untuk mendapatkan bias yang bisa dikatakan akurat lah Pak antara manual dan Posnir. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Bang Meli. Mungkin pertanyaannya tadi, mungkin seberapa akurat lah alat ini terhadap kita uji manual Bang ya. Mungkin untuk dari spesifikasi alat Posnir memang sudah ditetapkan ada di manual booknya. Jadi untuk proses pada saat sampel di bawah daripada 200 sampel, artinya Posnir ini akurasinya bisa mendekati 99% itu apabila sampelnya mencapai 200 sampel. Ini dalam artian sampel per masing-masing analisa. Misalnya di ampas press ini banyak 200 supaya mendapati akurasi 99%. Artinya apabila di bawah itu ada selisih nanti Pak. Selisih, selisih kalau yang pernah kita alami di PKS pengabuan ada selisih di 1, sampai dengan 1,5. Dan memang kalau untuk sampai dengan sekarang ini di PKS pengabuan kita sudah lakukan uji banding ya, uji banding antara manual dan Posnir tetap kita catat. Dan artinya dan sampai sekarang ini untuk selisih masih ada selisih, cuman kita di 0,25, tidak lebih dari 0,5. Artinya sudah mendekati akurat untuk Posnir di PKS pengabuan sendiri. Mungkin itu Bang Meli. Ini untuk yang lain, apakah ada yang ditanyakan lagi, Bapak, Ibu-Ibu? Baik, Pak, izin tanya juga, Pak. Untuk analisa menggunakan Fosnir ini makan berapa berapa la- makan waktu berapa lama, Pak, untuk bisa mengetahui? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk analisa Fosnir eh, bisa kita lakukan di kurang dari 1 menit ya Bang. Cuman untuk proses persiapannya kita pengambilan sampel dari stasiun itu mungkin bisa memakan kurang dari setengah jam, 30 menit Bang. Dibandingkan dengan analisa manual kita bisa H+1 baru terima hasilnya Bang. Mungkin itu Bang Odi. Baik, Pak Vicky, kasih jawabannya. Oke, Nak. Apa masih ada pertanyaan Pak? Oh, Pak, Ya, terima kasih Bang Meli dan teman-teman semua. Eh, Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti jika ada pertanyaan ataupun diskusi yang ingin dibahas bisa langsung ke kontak saya. Bisa kita lanjutkan di kemudian hari. Mungkin terima kasih atas atensinya kawan-kawan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awad bisa kirimkan